warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Sakit Islam Lumajang ingin mempresentasikan tentang bagaimana penggolongan darah pada sistem ABO-RH dengan transfusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Nurma Yunita. Saya Siti Serifatul Atika. Saya Wardatul Hasanah. Saya Lisa Agustin. Sebelum mengenal transfusi, kita harus lebih mengenal dulu apa sih eritrosit itu. Eritrosit berasal dari kata eritro yang berarti merah dan sit adalah sel. Jadi eritrosit padahal nama lain dari sel darah merah. Permukaan sel darah merah memiliki antigen yang terdiri dari glikoprotein dan glikolipid, di mana antigennya tidak cuma satu. Jadi eritrosit memiliki banyak sekali variasi antigen. Selain itu, pada satu individu dan individu lainnya, antigen ini bisa berbeda-beda, jadi memang sangat-sangat bervariasi. Darah memiliki beberapa macam klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan antigen ini. Karena antigen yang bervariasi, maka pengelompokan atau klasifikasi darahnya pun ada sangat-sangat banyak. Ada kelompok darah AB, O, dan juga berdasarkan RH, Lewis, Kell, Kidd, dan masih ada banyak lagi. Tapi yang paling utama digunakan, yang paling sering digunakan ialah klasifikasi darah ABO dan RH. Yang paling pertama akan kita bahas adalah klasifikasi atau kelompok darah ABO. Pada pengelompokan darah ABO, itu yang akan menentukan nantinya apakah golongan darah kita itu A, B, AB, atau O. Berdasarkan dari ada atau tidaknya dua antigen yaitu A dan B, selain dengan antigen terkait juga dengan ada atau tidaknya antibodi di dalam tubuh kita. Antibodi yang dimaksud adalah antibodi anti A atau antibodi anti B. Seseorang dikatakan memiliki golongan darah A ketika pada permukaan eritrositnya memiliki antigen A dan pada plasma darah memiliki antibodi anti B. Dan jika seseorang dikatakan memiliki golongan darah B jika pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Kalau seseorang dikatakan memiliki golongan darah AB jika pada permukaan eritrositnya memiliki kedua buah antigen tersebut, yaitu antigen A dan B. Tetapi bedanya pada plasma darah tidak memiliki antibodi anti A maupun antibodi anti B. Sedangkan yang terakhir adalah golongan darah O. Seorang dengan golongan darah O pada permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen A maupun antigen B, tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Perbedaannya adalah itu. Ini adalah golongan darah A, ini adalah golongan darah B, ini adalah golongan darah AB, dan inilah golongan darah O. Jadi perlu diingat, kalau setiap orang yang memiliki golongan darah berbeda, A, B, AB, atau O, perbedaannya adalah pertama di antigen permukaan dari eritrositnya dan pada antibodi yang ada di plasma darah masing-masing orang tersebut. Kalau kita membicarakan tentang golongan darah, sangat erat kaitannya dengan transfusi darah. Maksud dari transfusi darah itu sendiri adalah proses transfer dari darah semua kandungan darahnya diberikan atau komponen darah tertentu diberikan pada seorang pasien yang mengalami indikasi untuk mendapatkan darah tambahan. Untuk transfusi darah tidak boleh sembarangan, tidak bisa si A langsung mendonorkan ke si B, si B mendonorkan ke si C, tidak bisa seperti itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ada beberapa aspek yang perlu dilihat, salah satunya adalah pengelompokan ABO. Kenapa sih sama golongan darahnya? Kenapa orang yang dengan golongan darah A harus mendapatkan darah dari golongan darah A juga? Kenapa orang dengan golongan darah B harus mendapatkan darah dari golongan darah B juga? Dan seterusnya. Contohnya, ketika seseorang dengan golongan darah A mendapatkan darah dari golongan darah B, yang akan terjadi adalah inilah orang dengan golongan darah A, ini adalah orang dengan golongan darah B. Kita lihat di sini ada antigen A, di sini ada antibodi anti B. Lalu darah yang masuk ke pasien dengan golongan darah A ternyata adalah golongan darah B. Artinya pada permukaan eritrositnya memiliki antigen B dan pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A. Selanjutnya,
ketika golongan darah B masuk ke tubuh orang dengan golongan darah A, yang akan terjadi adalah antibodi anti B yang ada di plasma darah. Orang dengan golongan darah A akan berikatan dengan antigen B. Antibodi anti A akan berikatan dengan antigen yang ada di permukaan eritrosit. Golongan darah A, ketika hal ini terjadi maka akan terjadi proses link antara antibodi dan antigen. Jika cross link, maka akan terjadi aglutinasi yang akhirnya akan terjadi hemolisis, di mana hemo adalah darah, lisis artinya pecah. Jadi sel darah merahnya akan jadi menarik ketika kita membicarakan golongan darah AB dan O. Golongan darah AB memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Pada permukaan eritrosit, maka sekali tidak memiliki antibodi anti A maupun antibodi anti B. Lalu, pada golongan darah O, terlihat bahwa di permukaan dari eritrosit memang tidak ada antigen A maupun antigen B, tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B. Dari sinilah akhirnya muncul istilah di mana golongan darah AB adalah resipien universal dan golongan darah O adalah donor universal, di mana resipien universal maksudnya adalah golongan darah AB bisa mendapatkan donor darah dari golongan darah maupun semata-mata. Apapun baik antibodi anti A maupun antibodi anti B, sehingga kalau ada golongan darah lain yang masuk tidak akan terjadi kompleks antibodi dan antigen. Golongan darah O disebut dengan donor universal, artinya adalah golongan darah O bisa mendonorkan ke golongan darah manapun. Tapi ternyata kedua istilah ini adalah misleading atau menyesatkan. Menyesatkan karena tadi di awal kita sudah sama-sama tahu ternyata klasifikasi itu bukan hanya klasifikasi A, B, O. Selain antigen A dan B, sehingga yang perlu kita lihat bukan hanya dari pengelompokan A, B, O, melainkan pengelompokan yang lain. Makanya pada praktiknya betul-betul sangat ketat untuk transfusi darah ini. Terdapat pengklasifikasian atau pengelompokan darah yang lain berdasarkan dengan antigen RH. Orang dengan golongan darah RH positif, artinya di permukaan eritrosit memiliki antigen RH. Sedangkan orang yang dikatakan memiliki RH negatif, maka di permukaan eritrositnya tidak memiliki antigen RH. Sama sekali normal. Manusia tidak memiliki antibodi anti RH, tetapi ketika seseorang mendapatkan donor darah dari orang dengan RH positif, maka tubuh manusia akan mulai menghasilkan antibodi anti RH, sehingga yang tadinya tidak ada menjadi ada karena respon tersebut. Ini bisa menjelaskan kenapa ada kelainan yang terjadi pada ibu hamil dengan RH negatif. Kenapa mengandung anak dengan RH positif? Ibu hamil ini memiliki RH negatif. Artinya, di permukaan eritrosit yang ada di dalam tubuh ibu hamil ini tidak ada antigen RH. Tetapi karena dia menikah dengan orang yang memiliki golongan darah dengan RH positif, akan ada kemungkinan bahwa anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan RH positif. Kehamilan pertama sebetulnya ketika sedang masa kandungan, eritrosit yang ada di dalam tubuh bayi sedang dalam kandungan tidak akan masuk ke aliran darah atau sirkulasi dari ibunya. Tetapi ketika pada masa melahirkan, ada kemungkinan di mana darah dari fetus akan masuk ke dalam aliran dari ibu ketika proses persalinan. Ini terjadi dan ada sedikit darah bayi yang masuk ke dalam tubuh ibu dengan RH negatif. Maka yang akan terjadi adalah tubuh ibu ini akan memproduksi antibodi anti RH. Selesai sampai di situ, lalu anaknya lahir dengan selamat. Jadi hal ini tidak akan berikan efek apapun pada kehamilan pertama dari ibu dengan RH negatif yang mengandung anak dengan RH positif. Tapi masalah akan timbul pada kehamilan kedua. Pada kehamilan kedua, kondisi ibunya sudah memiliki antibodi anti RH.
Dan kalau pada kehamilan kedua, anak yang dikandungnya memiliki golongan darah dengan RH positif akan menjadi bahaya pada anaknya. Betul memang, eritrosit dari anak tersebut tidak bisa mengalir ke sirkulasi darah ibunya ketika dalam masa kandungan. Tetapi antibodi anti-RH ini dapat menembus plasenta, sehingga antibodi yang ada di aliran darah ibu bisa masuk ke aliran darah bayi. Hal ini akan menimbulkan masalah karena antibodi anti-RH akan berikatan dengan antigen RH yang ada di eritrosit bayi dan nantinya akan menimbulkan hemolisis atau pecah selnya. Kondisi inilah yang menyebabkan hemolytic disease of the newborn ketika baru lahir bayinya akan mengalami hemolisis. Hal ini hanya ketika bayi yang dikandungnya memiliki RH positif. Apa yang terjadi ketika bayi yang dikandung dengan ibu RH negatif? Yang akan terjadi adalah bayi yang dikandungnya ketika RH negatif, maka bayi tersebut akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi hemolytic disease of the newborn. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.